Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Perkenalkan, nama saya Regita Khairabila, absen 29. Pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi adalah di tangan MPR. Selain itu, kekuasaan yang sangat besar adalah di tangan Presiden. Saat itu, pasal-pasal yang ada memiliki sifat yang terlalu luas, sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Namun, tidak hanya itu, rumusan Undang-Undang Dasar 1945 pada saat itu juga belum terlalu didukung ketentuan konstitusinya. Oleh karena itu, terjadilah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Apa itu amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Amandemen adalah tindakan penambahan atau perubahan yang diterapkan pada konstitusi suatu negara, dan perubahan ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari naskah konstitusi asli. Di Indonesia, amandemen dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus dilakukan dengan berpedoman pada aturan dan kesepakatan dasar. Penting untuk dicatat bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 harus memastikan beberapa hal, termasuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, dan memasukkan penjelasan yang semula terletak di luar naskah ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Tujuan dan alasan amandemen. Tujuan dilakukannya amandemen ini adalah untuk menyempurnakan beberapa ketentuan, aturan yang menjadi dasar dalam tatanan negara Indonesia, sehingga dengan dilakukan amandemen tersebut diharapkan nantinya bisa mencapai tujuan nasional dan juga kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan juga bisa melindungi hak-hak asasi manusia yang sesuai dengan peradaban. Berikut alasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 harus dilakukan: kurangnya penghormatan hak asasi manusia dan pelindungan hukum bagi masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh BPUPKI dan PPKI sebagai undang-undang sementara dan disusun secara tergesa-gesa sehingga dianggap belum lengkap. Materi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan campuran dari berbagai pemikiran yang terkadang saling bertentangan. Dan kebebasan konstitusional suatu negara pada hakikatnya untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang, tetapi tidak menonjolkan kekuasaan yang menekankan pada prinsip totalitarianisme. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 berapa kali dan apa isi perubahannya? Amandemen mengalami 4 kali perubahan. Perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pertama dilakukan dalam sidang umum MPR pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama mencakup 9 pasal. Pasal 5 ayat 1, hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR. Pasal 7, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pasal 9 ayat 1 dan 2, sumpah presiden dan wakil presiden. Pasal 13 ayat 2 dan 3, pengangkatan dan penempatan duta. Pasal 14 ayat 1, pemberian grasi dan rehabilitasi. Pasal 14 ayat 2, pemberian amnesti dan abolisi. Pasal 15, pemberian gelar, tanda jasa dan kehormatan lain. Pasal 17 ayat 2 dan 3, pengangkatan menteri. Pasal 20 ayat 1 sampai 4, Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Pasal 21, hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang atau RUU. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kedua ditetapkan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 7 sampai 18 Agustus pada tahun 2000. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kedua yang ditetapkan pada Agustus tahun 2000 mencakup 25 pasal dalam 7 bab. Ini beberapa perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua.
Berikutnya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ketiga dilakukan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga mencakup 23 pasal dalam 7 bab. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai 11 Agustus pada tahun 2002. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 keempat memberikan perubahan penting dalam struktur dan substansi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perubahan keempat ini, Dewan Pertimbangan Agung dihilangkan, kemudian memindahkan pasal 16 ke dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat.